Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila dengan mata kuliah Analisis Investasi Aset Real akan mempresentasikan materi terkait struktur modal. Anggota kelompok kami terdiri dari Salsabila Mifda Putri, Sarah Aini Salsabila, dan Sinta Fitriani. Daftar isi terdiri dari definisi struktur modal, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, teori struktur modal, komponen struktur modal, contoh soal, dan pembahasan soal. Yang pertama itu ada definisi dari struktur modal. Struktur modal merujuk pada komposisi atau proporsi dari berbagai sumber pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai asetnya dan menjalankan operasionalnya. Secara umum, struktur modal terdiri dari dua elemen, yaitu ada ekuitas dan utang. Ekuitas mencakup dana yang berasal dari pemilik perusahaan seperti saham biasa dan saham preferen, serta laba ditahan yang diinvestasikan kembali dalam bisnis. Di sisi lain, utang mencakup pinjaman dari lembaga keuangan, obligasi, dan kewajiban lainnya yang harus dilunasi di masa depan. Pengelolaan struktur modal yang efektif sangat penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi biaya modal, risiko finansial, dan profitabilitas. Perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk biaya modal, risiko kebangkrutan, dan potensi pengembalian kepada pemegang saham saat merumuskan struktur modal. Dengan memilih kombinasi yang tepat antara utang dan ekuitas, perusahaan dapat memaksimalkan nilai pemegang saham dan mencapai tujuan bisnis dalam jangka panjang. Slide selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada resiko bisnis, yaitu tingkat resiko yang dihadapi perusahaan juga mempengaruhi keputusan struktur modal. Perusahaan dengan resiko bisnis yang lebih tinggi mungkin lebih memilih untuk menggunakan ekuitas daripada utang untuk menghindari beban bunga yang dapat membebani keuangan mereka. Yang kedua itu ada profitabilitas, yaitu perusahaan berperan penting dalam menentukan struktur modal. Perusahaan yang lebih menguntungkan memilih lebih banyak sumber daya internal untuk mendanai investasi sehingga mengurangi ketergantungan pada utang. Yang ketiga adalah struktur aset, yang dimana jenis dan komposisi aset yang dimiliki perusahaan juga mempengaruhi struktur modal. Aset yang lebih stabil dan dapat diprediksi seperti properti dan peralatan dapat mendukung penggunaan utang yang lebih tinggi. Itu teori struktur modal. Teori pertama adalah teori pendekatan tradisional. Teori ini menyatakan adanya struktur modal optimal, artinya struktur mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur dapat berubah agar mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua adalah teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori pendekatan Modigliani dan Miller dengan pajak menyatakan bahwa struktur tidak relevan dengan nilai perusahaan. Nilai dua perusahaan yang identik akan tetap sama dan tidak akan memengaruhi pilihan keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset. Yang ketiga adalah teori trade-off. Teori ini menentukan struktur yang optimal dan memasukkan beberapa faktor seperti pajak, biaya keagenan, atau kesulitan keuangan, namun tetap mempertahankan sebuah asumsi symmetric information dan efisiensi pasar. Jadi pelaku usaha akan berpikir untuk menghemat pajak dan kesulitan biaya pada keuangan. Selanjutnya yaitu teori pecking order. Teori ini menyatakan bahwa tingkat keuntungan suatu perusahaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Yang kelima adalah teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama tentang adanya risiko perusahaan. Yang terakhir adalah teori keagenan. Teori ini menyatakan bahwa struktur dibuat untuk mengurangi konflik antara kelompok yang memiliki kepentingan. Berikutnya yaitu komponen struktur modal. Komponen struktur modal terdapat tiga. Yang pertama adalah ekuitas. Ekuitas melibatkan penerbitan saham biasa atau saham preferen. Investor yang memegang ekuitas memiliki saham kepemilikan di perusahaan. Ekuitas memberi mereka hak atas bagian dari aset perusahaan dan laba ditahan. Pembiayaan ini tidak memerlukan pembayaran rutin tetapi melibatkan pembagian keuntungan dengan pemegang saham. Yang kedua yaitu hutang. Hutang merupakan elemen integral lain yang diperoleh melalui pinjaman dan obligasi. Merupakan kontrak untuk membayar kembali dana pinjaman selama periode yang telah ditentukan, termasuk menambahkan bunga.
Tidak seperti ekuitas, utang memerlukan pembayaran bunga secara teratur dan pelunasan pokok dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu laba ditahan atau retained earning. Laba yang telah diakumulasikan oleh perusahaan dari tahun ke tahun dan belum dibagikan sebagai dividen. Berikutnya yaitu struktur modal optimal. Struktur modal optimal merupakan campuran paling efisien antara pembiayaan ekuitas dan utang yang harus diupayakan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal. Mencapai struktur yang optimal memerlukan keseimbangan yang cermat. Struktur ini memperhitungkan toleransi risiko dan tujuan keuangan perusahaan. Kuncinya di sini adalah mencapai keseimbangan yang memungkinkan organisasi memperoleh manfaat dan dari keuntungan ekuitas dan utang sekaligus mengurangi kekurangannya. Perusahaan dapat berupaya mengoptimalkan strukturnya untuk mengurangi biaya pembiayaan. Selanjutnya, contoh soal struktur modal pendekatan laba operasi bersih. Suatu perusahaan mempunyai utang sebesar 8 juta rupiah dengan tingkat bunga sebesar 15%. Laba operasi bersih 8 juta rupiah dengan tingkat kapitalisasi total sebesar 20% dan saham yang beredar sejumlah 10.000 lembar. Maka dari data di atas, nilai perusahaan adalah laba operasi bersih senilai 8 juta rupiah, tingkat kapitalisasi total senilai 20%, nilai total perusahaan senilai 40 juta rupiah, nilai pasar hutang senilai 8 juta rupiah, dan nilai pasar saham senilai 32 juta rupiah. Lalu kita ke pembahasan soal. Laba untuk pemegang saham biasa dirumuskan E sama dengan O dikurang I, di mana O itu yaitu 8 juta rupiah dikurang I, di mana yaitu 15% dikali 8 juta sama dengan 8 juta dikurang hasil dari 15% dikali 8 juta ialah 1.200.000 dan hasil akhirnya diperoleh 6.800.000 rupiah. Sehingga tingkat return modal sendiri yang disyaratkan KE adalah KE sama dengan E per S, sama dengan dimana E yaitu 6.800.000 dibagi 32 juta. Hasilnya sama dengan 21,25%. Harga saham per lembar yaitu 32 juta dibagi 10.000 lembar sama dengan 3.200 rupiah. Lalu misalnya perusahaan mengganti sebagian modal sahamnya dengan modal hutang sebesar 16 juta sehingga komposisi struktur modalnya pertama, saham sebesar 16 juta rupiah sama dengan 16 juta dibagi 3.200 dikurang 5.000 lembar sama dengan 5.000 lembar. Jumlah saham beredar sekarang berkurang menjadi 5.000 lembar karena 10.000 lembar dikurang 5.000 lembar. Yang kedua, utang sebesar 16 juta. Maka nilai perusahaan menjadi laba operasi bersih senilai 8 juta, tingkat kapitalisasi total senilai 20%, nilai total perusahaan senilai 40 juta, nilai pasar hutang senilai 16 juta, nilai pasar saham senilai 24 juta rupiah. Selanjutnya, laba untuk pemegang saham biasa dirumuskan E sama dengan O dikurang I, di mana O itu 8 juta dikurang 15% dikali dalam kurung 8 juta ditambah 16 juta sama dengan 8 juta dikurang hasil dari 15% dikali 8 juta ditambah 16 juta ialah 3.600.000 dan hasil akhirnya didapatkan 4.400.000. Lalu tingkat return modal sendiri yang disyaratkan KE adalah harga saham per lembar sama dengan 16 juta dibagi 5.000 lembar sama dengan 3.200 rupiah. Kesimpulan dari soal tersebut ialah pertama, peningkatan leverage mempengaruhi tingkat keuntungan atau return yang disyaratkan. 2. Tingkat return yang disyaratkan atau KE meningkat secara linear dengan leverage keuangan atau financial leverage yang diukur dengan perimbangan antara hutang atau B dengan saham atau S. 3. Nilai total perusahaan atau V dan harga saham per lembar tidak berubah walaupun leverage keuangannya berubah.
Sekian video presentasi mengenai materi struktur modal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.